Relawan ini akan mendukung sepenuhnya gagasan Persatuan Nasional. Tetapi di luar dari itu, seperti yang saya sampaikan di atas tadi, di luar dari perbincangan Persatuan Nasional ini, ternyata barisan relawan Jokowi ini juga menawarkan 5 nama. Siapakah kelima nama-nama itu? Yang paling pertama, selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus mensupport channel ini, memberikan komentar, membagikan, dan mensubscribe ya. Terima kasih, tanpa Anda semua channel ini nggak ada apa-apanya. Oke, hari ini kita mau menyampaikan satu vlog yang menurut saya itu agak menarik untuk dibahas. Seperti judul dalam vlog ini, relawan Jokowi dukung Prabowo Subianto. Tetapi dukungan mereka seolah-olah punya syarat. Syaratnya apa? Mereka juga mengusulkan ada 5 bakal calon wakil yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Oke, saya baca berita ini bahwa relawan Jokowi dari 8 organisasi yang tergabung dalam Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo atau RJBBP. Dalam pernyataannya, setelah gabungan relawan ini bertemu dengan Budiman Sujatmiko, mereka menyampaikan bahwa mereka mendukung apa yang menjadi gagasan Prabowo Subianto ketika bertemu dengan Budiman Sujatmiko beberapa minggu yang lalu. Wiknyo Prasetyo selaku koordinator dari relawan ini menyatakan bahwa mereka mendengarkan semacam gagasan yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko bahwa Persatuan Nasional salah satu kunci utama untuk mensukseskan pemilu ke depan di tengah tensi politik yang sudah semakin panas. Mereka menyatakan bahwa relawan ini akan mendukung sepenuhnya gagasan Persatuan Nasional. Tetapi di luar dari itu, seperti yang saya sampaikan di atas tadi, di luar dari perbincangan Persatuan Nasional ini, ternyata barisan relawan Jokowi ini juga menawarkan 5 nama. Di antara 5 nama itu ada 3 kader PDIP. Nah, ini yang menarik. Di antara 3 kader PDIP itu ada anak dari Presiden Jokowi. Siapakah kelima nama-nama itu? Yang paling pertama, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN. Yang kedua, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Yang ketiga, Budiman Sujatmiko tentunya, yang merupakan politisi PDIP. Yang keempat, Ganjar Pranowo, kader PDIP, Gubernur Jawa Tengah. Yang kelima, Gibran Rakabuming Raka, kader PDIP sekaligus Wali Kota Solo. Oke, dari nama-nama yang diusulkan ini, saya bukan mau mengajak teman-teman untuk menimbang siapa paling cocok untuk mendampingi Prabowo Subianto. Meskipun mungkin di antara teman-teman semua yang menonton video ini pasti melihat siapa di antara 5 calon ini pasti ada yang paling pas, yang cocok menurut hati Anda untuk mendampingi Prabowo Subianto. Atau bisa jadi ada juga yang nggak setuju sama sekali dengan kelima nama ini. Oke, itu bukan sesuatu yang perlu kita bahas. Yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah dari beberapa nama itu, khususnya 3 nama terakhir kader PDIP itu, saya mau menyampaikan begini. Dalam situasi politik seperti ini, ada baiknya kita tidak saling menyerang ya. Artinya begini, pendukung Prabowo Subianto menyerang pendukung Ganjar Pranowo, kemudian pendukung Prabowo Subianto menyerang pendukung katakanlah relawannya Jokowi, atau bahkan sebaliknya. Karena apa saya sampaikan begitu? Situasi politik ini masih belum jelas siapa yang terdaftar, siapa berteman dengan siapa, atau siapa berkoalisi dengan siapa, atau siapa dengan berpasangan dan siapa. Sebab kenapa? Semua kemungkinan ke depan masih bisa terjadi. Bisa saja misalkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi. Padahal kalau kita dari sekarang sudah tersulut emosi menyerang satu dengan yang lain, akhirnya kita juga yang berdosa. Coba Anda bayangkan, jika kita pendukung Prabowo Subianto, Anda pendukung Ganjar Pranowo, atau Anda bagian dari relawan Jokowi, ya, kita dari sekarang itu sudah terjadi fitnah, saling menfitnah, serang menyerang di media sosial.
tiba-tiba saat pendaftaran di KPU di antara 3 nama ini berpasangan. Sebab apa? Sebab kadangkala bahwa elit politik itu, atau khususnya elit-elit partai itu, mereka bersekutu ataupun berselisih, mereka sudah punya standar bagaimana perselisihan mereka itu bisa dipertemukan dalam kepentingan politiknya masing-masing. Dan seringkali kepentingan-kepentingan elit politik itu dibungkus dengan atas nama rakyat lah, jargon demi bangsa dan negara lah. Nah, itu yang saya maksud, meski kita punya kemampuan untuk meneliti agar kita menjadi pemilih rasional. Artinya apa? Menjadi warga negara menurut saya, khususnya saat-saat sekarang, sebelum ada kepastian siapa yang akan menjadi pasangan calon nanti untuk di Pilpres 2024 nanti, saya kira kita hanya meneliti person ke person, memperhatikan satu persatu, meneliti track record masing-masing, melihat gagasannya seperti apa, dengan siapa dia bersahabat, kan itu. Daripada di antara kita saling bermusuhan, saling serang, saling fitnah, saling menghakimi, nggak taunya tiba-tiba nanti di ujungnya kita yang saling memfitnah ini atas fanatisme kita terhadap salah satu tokoh yang kita anggap itu yang terbaik, dan tokoh yang lain kita anggap tidak terbaik, sehingga para pengikutnya kita serang dan mereka juga menyerang kita. Di ujung nanti mereka bersama gitu loh. Anda bayangkan itu. Karena elit politik itu yang mereka pertimbangkan itu bukan emosi Anda, bukan fanatisme Anda, bukan amarah Anda, bukan itu pertimbangan mereka untuk bersatu atau berseberangan. Kepentingan mereka adalah apa yang menjadi cita-cita partainya, apa yang menjadi kepentingan politik partainya. Itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan utama. Maka nggak heran kayak sekarang ini belum jelas, masih mutar sana, lobby sana, mutar sini, lobby sana, isukan sini, siapa yang akan maju, siapa yang wakil, itu masih berjalan terus menerus karena kepentingannya belum bertemu, ya kan? Kepentingan politiknya belum bersepakat. Kalau kita yang di bawah-bawah ini sudah terlanjur saling menfitnah, saling menghakimi, itu bukan pertimbangan atau bukan satu alasan bagi mereka nanti untuk menyepakati apa yang harus dipilih, siapa yang harus berpasangan dengan siapa. Jadi bijak menurut saya sebagai warga negara, tugas kita adalah memperhatikan track record masing-masing yang muncul sekarang. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa elit partai itu berselisih maupun bersekutu, bersama ataupun berseberangan, itu tergantung kepentingan politiknya masing-masing partai atau masing-masing kekuatan politik itu sendiri. Bukan emosi Anda, bukan fanatisme buta Anda, bukan hora-hore Anda di media sosial, bukan. Ya kan? Ya tentu saja teman-teman masih punya catatan sejarah bagaimana kita sebagai warga negara saling berselisih, terjadi pertikaian di antara kita, ya tiba-tiba elitnya bersama-sama gitu. Ini menurut saya nanti yang akan menimbulkan kekecewaan di antara kita sebagai negara. Oleh karena itu sebagai warga negara menurut saya bertindak sewajarnya. Kalaupun Anda sama misalkan seperti saya pendukung Prabowo, atau Anda pendukung katakanlah relawan Jokowi, atau katakanlah Anda misalkan tuh pendukung Ganjar Pranowo, ataupun Anda pendukung Anies Baswedan, ya sudah sampaikan aja wacana opini Anda tentang calon itu yang tidak menghakimi orang lain, yang tidak menyakiti orang lain, yang tidak menyerang orang lain. Sebab apa? Kita mau ciptakan demokrasi ini demokrasi yang baik. Bukan berarti kita tidak boleh saling menunjukkan mana kelemahan dan kekurangan. Tetapi menyerang personal itu menurut saya adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Saya berharap kita semua tidak menjadi korban dari fanatisme politik berlebihan atau fanatisme terhadap figur-figur tertentu yang mungkin akan bertarung di Pilpres 2024 nanti. Saya tetap akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan komentar Anda. Apakah menurut Anda lebih baik dari sekarang baku hantam, saling serang, atau bertikai di media sosial, atau saling maki di media sosial, meskipun belum ada yang pasti siapa calon berpasangan dengan siapa calon yang Anda dukung?
Apakah itu penting dilakukan? Kalau menurut saya tidak. Untuk itu dalam video ini, itulah yang ingin saya sampaikan. Silakan tenang dan santuy, teliti kapasitas, teliti profil, dan teliti apa yang menjadi dasar-dasar untuk menentukan seseorang itu tepat menurut Anda. Sampai bertemu di video berikutnya dan cheers!